Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kamera hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 9 ayat 3. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikian firman Tuhan. Yesaya 9 ayat 3 adalah bagian dari nubuat mesianik. Yesaya 9 ayat 1-6 yang menubuatkan pembebasan umat Allah dari penindasan. Ayat ini menggambarkan akhir dari penderitaan Israel di bawah penjajahan asing yang digambarkan sebagai kuk, gandar, dan tongkat penindas. Allah berjanji untuk mematahkan kekuatan musuh sebagaimana Dia pernah melakukannya di masa lalu, yaitu ketika mereka di Mesir. Ayat ini muncul setelah Yesaya 9 ayat 1-2 yang menggambarkan datangnya terang dan pengharapan bagi orang yang hidup dalam kegelapan. Yesaya 9 ayat 3 menekankan tindakan Tuhan dalam membebaskan umatnya dari penindasan bangsa Mesir. Makna kuk yang menekannya. Kuk adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan dua hewan, biasanya lembu, agar bisa menarik beban berat. Dalam konteks Alkitab, kuk sering menjadi simbol penindasan, perbudakan, atau beban yang menekan umatnya. Imamat 26 ayat 13, 1 Raja-Raja 12 ayat 4. Sedangkan gandar adalah batang kayu yang dipasang di atas bahu untuk membawa beban berat. Ini melambangkan tekanan dan penderitaan yang terus-menerus dirasakan oleh umat Israel. Kemudian tongkat penindas sering digunakan sebagai simbol kekuasaan atau otoritas. Dalam konteks ini, tongkat si penindas melambangkan kekuatan dan kekuasaan musuh yang menindas Israel. Sehingga kuk, gandar, dan tongkat penindas melambangkan penderitaan Israel atas umatnya. Saudara-saudara, apa yang menjadi tindakan Tuhan? Tuhan digambarkan sebagai pihak yang aktif mematahkan kuk, gandar, dan tongkat penindas. Tuhan adalah pembebas yang berkuasa. Dia tidak hanya peduli dengan penderitaan umatnya, tetapi juga bertindak untuk mengakhirinya. Kekalahan Midian merujuk pada kisah dalam Hakim 6-7, di mana Gideon dan pasukan kecilnya mengalahkan bangsa Midian yang jauh lebih besar dengan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, hari kekalahan Midian ini merujuk pada kemenangan Gideon atau Midian. Hakim-Hakim 7-8, di mana Allah menyelamatkan Israel dengan cara yang ajaib. Hanya dengan 300 orang dan tanpa pertempuran besar. Kita bisa melihatnya di dalam Hakim-Hakim 7-22. Ini menegaskan bahwa pembebasan datang dari Tuhan, bukan karena kekuatan manusia. Saudara-saudara, nubuat Yesaya ini digenapi dalam Yesus Kristus yang membebaskan kita dari kuk dosa dan maut. Matius 11 ayat 28-30. Yesus mematahkan semua kuk ini melalui kematian dan kebangkitannya. Bebas dari dosa, beban dosa. Melalui Yesus kita dibebaskan dari beban dosa dan penindasan spiritual. Kita dipanggil untuk hidup dalam kemerdekaan yang telah Kristus berikan. Galatia 5 ayat 1. Percaya pada kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kesulitan. Ayat ini memberikan penghiburan bahwa Allah peduli akan penderitaan umatnya dan bertindak pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, percayalah pada janji Allah di tengah pergumulan. Ingatlah bahwa Allah sanggup mematahkan kuk apapun, baik itu dosa, depresi, atau tekanan hidup. Bersyukur atas pembebasan. Renungkanlah pembebasan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, baik secara fisik maupun spiritual.
bersyukur, dan bagikan kesaksian kita kepada orang lain. Dengan merenungkan ayat ini, kita diingatkan untuk bersandar pada Tuhan kita Yesus Kristus dalam menghadapi segala beban dan penindasan, karena hanya Dialah yang dapat memberikan pembebasan sejati. Saudara-saudara, Tuhanlah pembebas bagi kita. Dia mengangkat dosa-dosa kita melalui kayu salib. Kekhawatiran atau tekanan hidup itu akan dibebaskan oleh Tuhan. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia sanggup mematahkannya dan membawa kita ke dalam kemerdekaan yang penuh sukacita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.